Bapak masih percaya nggak sama petugas setempat? Kenapa udah percaya Pak? Kalau Bapak tidak percaya, saya SMS-kan, saya mau coba dulu Putu ini. Putu Ucok ini. Reserse di sana. Contoh macam sekarang Bapak. Masih ada berkeliaran di Melanau ini. Sampai sekarang di Matan 12 kapal ditangkap, hanya yang satu kapal saja yang ditangkap. Yang 11 kapal kemana? Jadi intinya Bapak sudah tidak percaya? Tidak percaya Pak, terus terang aja. Kalau nanti ada tim Mabes datang minta Bapak jadi penunjuk jalan, Bapak siap nggak? Saya dari sampai ke hutan lindungnya Pak, dari sampai ke mananya, apalagi jumpa dengan Bapak yang dulu itu, saya siap Pak. Jumpa dengan Pak William? Pak William itu. Pak William Lameng? Iya. Bapak siap bantu dia? Siap Pak. Kemudian satu, saya dengar kan Bapak pernah menyaksikan langsung pembabatan hutan di Gunung Palong. Oh iya Pak, itu dilakukan oleh Norman Pak. Tahun berapa itu? Iya sekitar tahun 87 lah, akhir dia 87 Pak. Pas terakhir tutup dia pas Pak William itu. Oh, Pak William. 2007 itu. Jadi keadaan Gunung Palong sekarang masih sudah babat belur atau katanya ada jalan yang ke Jalan Gerobak yang 18 km ya? Iya, dari Ratau Panjang itu Pak, penjalaan Ratau Panjang itu tembus. Tembus ke Naro, ke Matan itu. Itu siapa yang buat itu jalan? Itu Pak, siapa? Norman itu. Norman yang buat? Iya. Setelah Norman pergi, siapa lagi yang kerja di sana? Yang bekerja di sana, ya Doludang Pak. Doludang yang dekat, ini kan jembatan, yang ada somel itu, somel yang dicatar. Dulu kan pernah saya antarkan itu, tapi Dol itu kan lari. Iya. Maksudnya Bapak antar tim Mabes ke sana? Iya. Rumah Doludang lari Pak. Jadi kegiatan Gunung Palong sekarang masih jalan Pak? Kalau Gunung Palong saya rasa habis Pak. Masih kerja. Jadi Bapak terus? Iya. Jadi intinya kalau Bapak diminta oleh tim Mabes untuk menonton jalan, Bapak masih bisa siap? Pak, dari Naro Bapak bisa saya tunjukkan semua Pak. Jadi selama Bapak ikut Pak Morris itu, karyawan dari Sambas itu berapa ratus orang yang masuk? Sekitar 200 ya Pak. Yang lebih jelas itu Pak, mungkin kalau saya bisa ngajak Brahim itu Pak. Brahim Matan itu yang pengurus. 200 yang Bapak tangani? Yang tangani itu. Yang ditangani oleh Pak Umar 200-an juga, lain lagi? Iya, lain lagi. Jadi masing ada berapa anak buah yang tangani karyawan? Yang tangani karyawan Pak Morris waktu itu? Sebenarnya itu kan Brahim itu lagi. Brahim itu lebih besar. Dia kan Pak langsung gaji bulanan, kan gitu, langsung dapat premi lebih besar, tanggung jawab semuanya. Itu jumlahnya ada ribuan nggak karyawannya? Ya sepengetahuan saya Pak, yang saya itu aja sekitar 200 gitu. 200. Jadi yang ditangani oleh Pak Umar juga 200-an. Berarti Ibrahim yang banyak ya? Iya. Dan selama ini nggak ada masalah? Nggak ada masalah Pak. Sama juga Dang itu Pak. Doludang itu sama-sama kelas kakap semua Pak. Kan gitu. Kelas kakap semua? Dang itu kan bos anunya kan Hati, bos besarnya kan Hati. Hati Ujang Belacan itu. Semua nggak ada masalah. Sekarang menurut informasi yang Bapak terima di Matan masih jalan? Ya kemarin waktu lepas lebaran, sebelum lebaran 10 hari itu Pak, yang menurut orang-orang kita yang ada di sana, yang ikut muat, yang bekas-bekas sana, masih jalan terus. Gitu. Jalan terus ya? Masih jalan terus, masih lewat-lewat terus. Jujur saja Pak Dolan selama kerja, ikut orang kerja kayu, pernah nggak diminta uang oleh petugas? Iya lah Pak. Siapa yang minta? Putu, Ucok. Kalau Ucok itu saya ngantarkan ke rumahnya. Pak kali SMS-nya, Pak kan kemarin itu kartu itu patah Pak, di waktu di Kapolres itu. Tidak saya tunjukkan. Kapan itu? Waktu itulah Pak, waktu saya mau nganuk papan ini. Tolonglah Dol. Kamu, saya kira kan, iyalah bagi-bagi rezeki kata saya kasih 200. Putu Ucok itu 250. Siapa lagi? Putu 250. Siapa lagi? Langsung Mat Umar untuk Putu itu pakai punya saya 500. Kan gitu. Setelah itu masih ditangkap? Masih ditangkap.
Jadi sebelumnya pernah diminta kasih duit sama petugas sebelum itu kan yang ngatur kan bos Pak Abbas yang ngatur. Nah, itu satu motor itu kan 1,5 juta ke petugas itu dia bagi-bagi gitu Pak. Yang saya dengar pembicaraan Abbas di situ. Oh, jadi sebelumnya itu Abbas yang ngatur. Jadi gitu, satu motor lewat itu 1,5 juta. Ya kalau kapolseknya itu kan udah urusan bus besar Pak. Kan gitu, itu yang kecil-kecilnya. Iya. Kemudian ini Pak, satu motor muatnya berapa kubik? Satu motor itu Pak tidak tetap Pak. Ada yang 50 kubik, ada yang 40 kubik, ada yang 100 kubik, ada 70 kubik. Jadi 1,5 juta itu rata-rata? Rata-rata Pak. Langsung. Itu pos mana itu 1,5 juta? Pos Teluk Melanau? Teluk Melanau Pak. Berapa pos di sana ada? Ada Airutnya? Airut, Kapolseknya. Kalau sahabatnya saya tidak pernah dengar Pak. Kamla? Ada Kamla itu saya tidak pernah dengar. Hanya mereka kan bos besarnya itu langsung pergi gitu sehingga saya tidak maklum lah Pak, kan tak berani. Oh, jadi dia orang sudah bos yang ngatur ya? Udah bos yang ngatur semua. Pak Abbas yang ngatur waktu itu? Iya, sampai ke Teluk Batang itu. Teluk Batang? Iya, sama juga kambing itu yang ngatur semua kan gitu. Teluk Batang siapa yang ngatur? Kak Ning. Ning. Oh. Dia kan sekarang Pak yang sering nagin belian bawa ke Pontianak. Kadang bahan jadinya, bahan bakunya bengkirai kapur teladan, bengkirai kapur kuing teladan lari ke Pak Mores. Belian Pontianak. Bawa belian ke Pontianak. Kadang untuk tender di situ. Padahal sama-sama hutan liar juga di Matan itu yang di Belanak. Iya. Yang di Bapat itu, yang dibeli. Tapi nggak ditangkap? Nggak ada kendala Pak. Rekan saya Kayu Kaning ini pernah saya tunjukkan ke Kapolsek itu suruh tangkap, malah nggak dihirau-hiraukan Pak. Ini di Borneo di dekat sawit yang disimpan di Tebenak itu, dekat sawit Kota Borneo itu kan ada 300 kubikan situ. Jadi tidak ditangkap? Iya. Dan kenapa tidak ditanyakan yang lain tidak ditangkap? Itu tadi itu lah Pak. Dia bilang aku udah tak berani lagi lah nangani urusan ini gitu. Dia mereka udah tahu Pak selama ini dia itu dari sana itu bos-bos itu bekerja yang bukan. Dibikin tumbal kita yang kecil-kecil macam ini. Yalah, sabar aja. Ya saya kan hanya yang dipikirkan hanya takut Bapak gitu. Keduanya itu karena kita kan orang tak punya Bapak kan gitu. Yang bisa dipikirkan anak istri. Masalah takut sih antara manusia saya rela Pak. Walaupun udah kata Tuhanmu dicabut, ya betul. Kapanpun tetap mati kan gitu. Hanya saya minta ngeluh dengan Bapak ini supaya bagaimana jalan terbaiknya, paling tidak ada pertimbangan sikit-sikit Bapak kan gitu. Harus berani. Jadi sebenarnya nanti di depan persidangan pun Bapak ngomong apa adanya. Iya. Sebab di hakim ada pertimbangan. Apalah pekerja untuk cari makan, bukan di hutan lindung. Waktu Bapak bantu orang, Bapak nggak ditangkap. Sekarang Bapak sendiri Bapak ditangkap, yang lain nggak ditangkap. Ini kan tidak adil. Saya kira jangan terlalu banyak pikir, yang penting jaga kesehatan. Iya. Ya, kita carikan jalan terbaik Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Dalla. Iya.